Pernikahan yang tak diinginkan. Bab 3. Di mana dia? Tanyanya cepat, tanpa salam. Aku udah kirim lokasi GPS-nya ke WhatsApp. Cek sekarang. 34. Tanpa menutup sambungan, Dena buru-buru membuka pesan dari Davian. Sebuah tautan peta muncul. Keningnya mengerut. Matanya menyusuri titik merah di layar. Namun detik kemudian, matanya terbelalak. Suaranya tercekat di tenggorokan. Dia, ucapnya dengan napas terputus-putus. Dia ada di desa ini. Kakinya mundur satu langkah. Hatinya seperti dihantam sesuatu yang berat. Matanya membelalak, menatap layar dengan campuran syok dan tak percaya. Itu berarti tubuhnya gemetar. Azarin juga ada di sini. Suara Din terdengar seperti bisikan yang pecah. Dadanya berdentum kencang, nyaris tak bisa bernapas. 35. Din hampir tak bisa mengontrol langkahnya saat keluar dari villa. Napasnya tercekat, dadanya berdegup seperti genderang perang. Tangannya sedikit gemetar saat menutup pagar dan berjalan cepat menuruni jalanan kecil menuju rumah Mang Idun, rumah sederhana yang berada tepat di belakang tempatnya menginap. Langit senja yang menyelimuti desa terasa berbeda. Hangat dan akrab. Ada getar yang tak bisa dia pahami, seperti semesta sedang berkonspirasi untuk mempertemukannya dengan sesuatu yang telah lama hilang. Istriku. Desisnya lirih. Aku dan dia ada di langit yang sama. Tanpa sadar, setetes air mata jatuh di pipinya. Cepat-cepat dia seka dengan punggung tangan. Ini bukan saatnya larut dalam haru, belum. Langkahnya terhenti di depan rumah kayu sederhana yang dihuni Mang Idun. Assalamualaikum, assalamualaikum, serunya dengan suara agak meninggi, penuh harap. Tangannya mengetuk pintu kayu itu pelan, lalu sedikit lebih keras. Mang Idun, Mang. Beberapa detik kemudian, terdengar suara dari dalam rumah. Waalaikumsalam. Pintu terbuka perlahan, menampakkan sosok pria parubaya dengan wajah hangat dan keriput di sudut matanya. Pak Din. Ayo masuk, sapanya ramah sambil membukakan pintu lebar-lebar. Gak apa-apa, Mang. Di teras aja, ya, jawab Din cepat, suaranya sedikit bergetar. Dia tidak ingin memperlihatkan wajahnya yang sudah mulai basah oleh air mata. Tanpa banyak basa-basi, Din duduk di kursi rotan yang menghadap jalan kecil desa. Mang Idun ikut duduk, matanya menyelidik penuh tanya. Ada apa ini, Pak Din? Tumben, wajahnya tegang sekali. Din tak langsung menjawab. Dia merogoh ponsel dari saku dan membuka galeri. Diperlihatkannya sebuah foto. Azarin dalam cadar hitam tengah berdiri di samping seorang gadis kecil berhijab, tersenyum cerah. Tangannya sedikit bergetar saat menyodorkannya ke Mang Idun. Saya cari perempuan ini, Mang. Sama anak kecil ini juga. Mang Idun menyipitkan mata, memperhatikan baik-baik. Keningnya perlahan berkerut. Namun, sebelum Mang Idun sempat membuka suara untuk menjawab pertanyaan Din soal foto tersebut, suara salam mendadak terdengar dari arah halaman. Suara itu tenang namun lantang, membuat keduanya refleks menoleh. Dari balik pagar bambu kecil, tampak seorang wanita parubaya mengenakan gamis sederhana dan kerudung besar warna krem, dengan tas kain berisi dus makanan di tangan kirinya. Itulah istri Mang Idun, baru saja pulang dari majelis taklim di masjid. Matanya langsung menangkap sosok Din yang duduk di kursi berbahan rotan, dan senyum ramah pun merekah di wajahnya. Masya Allah, ieu toh penyewa villa harap, ucapnya lirih, senyumnya semakin lebar. Din berdiri,
membalas sapaan itu dengan senyum sopan dan menyodorkan tangan. Mereka berjabat tangan singkat, penuh kehangatan. "Dari tadi, tanya sang wanita. "Baru, Bi," jawab Din ringan. Wanita itu kemudian melirik suaminya sambil mencibir manja, dan bersuara dengan logat Sunda yang kental. 36. "Ai bapak mah, naha atuh teu didamelkeun inuman. Karunya atuh. Bapak kenapa tidak dibuatkan minum? Kasihan." Din tidak paham sepenuhnya, tetapi dia menangkap kata "minum" dan langsung menggeleng cepat sambil tersenyum canggung. "Gak apa-apa, Bi. Saya hanya ingin bertanya sedikit sama Mang Idun saja." Tetep wae atuh, duduk, ya. "Biar Bibi yang buatkan minum dulu," ucapnya sambil meletakkan tas kain di meja dan membuka isinya. Dari dalam tas, dia mengeluarkan sebuah dus kue bolu kukus warna-warni, serta beberapa pilihan kue lainnya. "Ini dicemil dulu ya. Tadi dari masjid, hidangannya kebanyakan. Bu RT yang nyuruh bawa pulang. Enak loh, tadi juga sempat saya rasa. Ini buatan Daasa dan ibunya." Dan seketika itu, waktu seperti berhenti berdetak bagi Din. Tubuhnya membeku. Napasnya seolah tersangkut di dada. Nama itu, dia tak salah dengar. Nama yang beberapa minggu terakhir hanya bisa dia sebut dalam doa-doa panjang, kini terucap begitu saja dari bibir orang asing. Azarin. Daasa. Istri Mang Idun beranjak menuju pintu dapur, tak menyadari perubahan ekspresi Din yang kini sepucat kertas. Namun Din menghentikannya. "Tunggu, Bibi bilang, Daasa. Maksud Bibi, wanita bercadar itu?" Tanyanya, suaranya nyaris tak terdengar, penuh getar. Wanita itu menghentikan langkah, lalu menoleh perlahan. "Iya, itu. Daasarin, orang yang tinggal di rumah ujung." Din menunduk. Bibirnya membuka, hendak mengatakan, "Itu istriku." Namun suaranya lenyap ditelan gumpalan haru yang mencekik tenggorokannya. Lidahnya keluh, seperti tak sanggup menyampaikan kabar bahagia yang terlalu besar ini. "Bibi, mengenal Asa?" Tanyanya lagi, matanya kini mulai memerah. Wanita itu terkekeh ringan. Saking cantiknya, Masya Allah, banyak yang kenal Daasa, Ramah, santun, tapi tetap jaga jarak sama lawan jenis. Bahkan saya dengar dari Bu RT, Dokter Ali itu, teman lamanya, katanya. Pernah kirim bingkisan, tapi ditolak sama Asa. Katanya dia sudah bersuami dan ingin menjaga marwahnya. Dan pecahlah bendungan di mata Din. Air matanya jatuh, membasahi pipi tanpa bisa dia tahan. Dia menunduk, menyembunyikan wajahnya yang kini basah oleh rasa syukur dan haru. Dadanya bergetar hebat. Istrinya, wanita yang dia cintai, tidak pernah berpaling. Bahkan dalam kesendiriannya di desa asing, Azarin tetap menjaga kesetiaannya. Foto yang dikirim jenderal tadi, semuanya jelas kini. Hanya jebakan murahan. Istrinya tidak mungkin mau berfoto apalagi berdekatan. Dan sejak Asa datang ke sini, desa ini jadi ramai cerita. Tapi bukan cerita buruk, ya. Orang-orang justru kagum. Dia menyapa semua orang dengan sopan, tapi tak pernah bersentuhan. Katanya sih, tak mau lalai, karena sudah berstatus istri orang. Lanjut wanita itu lagi, tanpa sadar sedang menenangkan luka hati yang belum lama ini menganga dalam dada Din. Din menghela napas panjang. Tubuhnya masih berguncang. Tapi kali ini bukan karena kemarahan, melainkan karena penyesalan dan cinta yang begitu dalam. "Ma, enggal geranyeun inuman.
Nyarios baemah, tak aya kelarna. Sahut Mang Idun akhirnya, dengan nada geli yang menyembunyikan empatinya. Ma, cepat buat minuman. Bicara terus tidak ada selesainya. Wanita itu tersenyum geli, lalu melangkah ke dalam rumah, meninggalkan Din yang masih terdiam di teras. 37. Dikuasai haru yang membuncah. Sepeninggal istrinya ke dapur, Mang Idun kembali menaruh tubuhnya di kursi rotan yang sudah mulai aus di beberapa sisi. Sambil menghela napas, dia menatap Din yang masih tampak menyimpan haru, lalu berdeham pelan, berusaha membuka kembali percakapan yang sempat terhenti. Foto yang tadi Pak Din tunjukkan, itu memang foto warga baru di sini. Tinggal di rumah Bu Misnah. Seperti yang istri saya sebutkan tadi, namanya De Azarin. Tapi kalau boleh tahu, Pak Din mengenalnya. Din menoleh pelan. Matanya masih basah, namun sorotnya tak lagi gelap seperti tadi. Dela mengangguk lemah, kemudian menjawab dengan suara serak menahan gejolak. Dia istriku, Mang. Kata-kata itu membuat Mang Idun seketika membelalak, nyaris berdiri dari duduknya. Ya Allah, masa sih? Ucapnya dengan nada hampir tak percaya, matanya membulat penuh keterkejutan. Din tak menjawab dengan kata, hanya mengeluarkan ponselnya dan memperlihatkan wallpaper layarnya. Sebuah foto bertiga, Din, Azarin, dan Alina dengan latar Masjidil Haram. Wajah mereka tersenyum, penuh ketenangan dan bahagia usai akad nikah. Refleks, Mang Idun menutup mulutnya dengan tangan gemetar. Masya Allah, saya sedikit terkejut, gumamnya lirih. Ada rasa kagum dan haru yang tergurat jelas di raut wajahnya. Din mengangguk pelan. Sebuah senyum getir tersungging di bibirnya, tetapi tak ada kata menyusul. Dia terlalu larut dalam campuran emosi, lega, bahagia, dan penyesalan yang bertumpuk. Pantesan aja. Tadi ibu-ibu di warung sempat bilang, kalau Pak Din itu mirip sama anak. Mang Idun menghentikan ucapannya, seolah menggali ingatan yang mengendap di benaknya. Alia. Nah, eta. Seru Mang Idun sambil tersenyum, memakai bahasa Sunda yang berarti itu dia. Eta budak teh gelis pisan, manis pisan. Din hanya mengangguk pelan. Matanya menatap jauh, seperti mencoba menembus dinding kayu rumah itu, berharap bisa melihat putrinya bermain di halaman. Tapi kenapa saya gak sadar ya dari tadi? Gumamnya, setengah bicara pada diri sendiri. Kalau ibu-ibu itu ternyata sedang membicarakan anak dan istri saya. Mang Idun tersenyum samar, penuh pengertian. Gimana mau sadar, Pak Din tadi langsung pengen pulang. Padahal saya baru mau ajak ngobrol lebih lama. Din tersentak pelan. Kepalanya terangguk, seakan dihantam kesadaran yang telat datang. Kalau bukan karena foto dari jenderal tadi, dia tak akan buru-buru pulang. Namun, di sisi lain, dia juga sangat berterima kasih. Berkat foto itu, dia bisa tahu istri dan anaknya kini berada di desa ini, hanya beberapa meter dari tempat dia duduk sekarang. Din mengusap wajahnya dengan kasar, menahan getir yang mulai kembali merangkak naik ke tenggorokan. Ya Allah! Desisnya, nyaris tak terdengar. Saya nyaris kehilangan lagi. Langkah beralas sandal jepit terdengar dari arah dapur. Tak lama, seorang perempuan parubaya dengan kerudung sederhana muncul, membawa sebuah nampan berisi 3 cangkir depanas yang uapnya tipis menari di udara sore. Dialah Nyi Rengganis, istri Mang Idun, perempuan yang terkenal ramah sekaligus cerewet di kampung ini. Duh, tehna masih panas, Hati-hati,
Baiknya, ucap Nyi Rengganis sambil meletakkan cangkir-cangkir itu di meja rotan. Aroma detawar khas Sunda langsung menyapa, getirnya berpadu dengan udara dingin desa. Mang Idun menoleh pada istrinya, lalu berkata dengan nada setengah terkejut. "Lis, kamu ingat, Daasa, yang tadi kamu ceritakan? Eta, ternyata pamajikana Pak Din. Lis, kamu ingat Daasa yang tadi kamu ceritakan? Itu, ternyata istri Pak Din." 38. Nyi Rengganis sontak menghentikan gerakannya. Matanya membulat, lalu bergantian menatap Mang Idun dan Din. "Astagfirullah, benar, Pak." Suaranya bergetar, antara tak percaya dan bingung. Din hanya tersenyum getir. Pandangannya merunduk, jemarinya menggenggam cangkir yang masih panas. Nyi Rengganis, dengan logat Sunda yang kental, akhirnya tak kuasa menahan pertanyaan yang memenuhi kepalanya. "Aa, kumaha bisa? Kumaha carana Aa tenyaho lamun istri Aa aya di dieu? Aa, bagaimana bisa? Bagaimana caranya Aa tidak tahu kalau istri Aa ada di sini?" Din menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Dia tak ingin membuka luka rumah tangganya terlalu lebar pada orang lain. Namun, dia juga tak sanggup berbohong. "Karena, saya sendiri yang nyakitin hatinya, Bi," ucapnya lirih. Dia menatap ke kejauhan, seakan mencari jawaban di balik hamparan kebun yang terhampar. "Dia pergi, karena saya melanggar janji dalam pernikahan kami yang tidak bisa saya ceritakan dengan jelas." Mang Idun dan Nyi Rengganis saling berpandangan. Tak ada kata yang bisa keluar, hanya keheningan yang terasa berat. Uap yang membumbung di antara mereka serasa jadi pengingat bahwa luka hati kadang lebih pahit daripada minuman tanpa gula itu. Din meneguk detawar tersebut pelan. Pahitnya terasa pas di lidah, seolah sejalan dengan pahit yang sudah lama bersarang di dadanya. "Jadi gimana sekarang keputusannya, A?" tanya Nyi Rengganis dengan tatapan keibuan, suaranya lembut namun syarat rasa ingin tahu. "Apa Daasa akan dijemput dan dibawa ke kota lagi?" Din menunduk, mengusap tengkuknya pelan. Sebuah senyum getir terbit di bibirnya, walau matanya masih menyimpan kabut duka. "Saya tidak tahu, Bi," ujarnya lirih. "Semoga saja, istri saya masih mau memaafkan saya, dan menerima saya kembali." Nyi Rengganis terdiam sejenak, seperti menimbang kata. Lalu dia duduk di samping Mang Idun, menatap Din dengan mata yang lembut, namun penuh pesan. "Aa," ucapnya pelan, dalam pepatah orang Sunda, aya nu nyebut, kaina herang, laukna benang. Din menatapnya, sedikit bingung. "Itu artinya?" lanjut Nyi Rengganis. "Kalau hati sudah bening, persoalan bakal selesai. Airnya jernih, ikannya pun tertangkap. Selama hati masih keruh, seberapapun Aa berusaha, hasilnya bakal jauh. Jadi, sebelum Aa jemput Daasa, bersihkan dulu hatinya, dan hati Aa sendiri." Kata-kata itu menancap dalam dada Din. Dia menarik napas panjang, seperti menahan riuh di dadanya, lalu hanya mengangguk perlahan. "Terima kasih, Bi," gumamnya lirih. "Ya sudah, sok atuh dimakan kuenya. Itu buatan istri dan ibu mertua, mana tahu Aa rindu sama menasakan istri," ujar Nyi Rengganis sambil tersenyum bercanda, mencoba mencairkan suasana. Din ikut tersenyum tipis dan mengangguk. Namun sebelum tangannya sempat menggapai lemper, dia menatap Nyi Rengganis dan Mang Idun dengan serius. "Bi, Mang, tolong, ya. Jangan bilang ke warga sekitar siapa saya sebenarnya," ucapnya pelan tapi tegas. "Saya takut,
Kalau istri saya sampai dengar lebih dulu dan tahu saya ada di sini, dia malah pergi lebih jauh lagi. Keduanya saling pandang, lalu tersenyum tipis dan mengangguk meyakinkan. Tenang, Pak Din. Bibi dan Mang Idun bisa jaga rahasia, jawab Mang Idun mantap. Din akhirnya menghela napas lega, lalu mengambil sepotong lemper. Namun pikirannya masih dipenuhi gelisah. Entah kenapa, dia memilih untuk tetap tinggal di villa itu lebih lama. Kata-kata Nyi Rengganis tadi. 39. Terngiang di telinganya. Jika hati sudah tenang, pasti akan dimudahkan jalannya. Din pun akhirnya memutuskan untuk tinggal di villa itu lebih lama. Entah mengapa, keinginannya untuk segera menemui Azarin mendadak surut. Kata-kata Nyi Rengganis tadi terngiang di kepalanya. Jika hati sudah tenang, pasti akan dimudahkan jalannya. Masalahnya, Din tidak tahu apakah hati Azarin sudah tenang atau belum. Apakah istrinya sudah memaafkannya atau masih menyimpan luka? Dia sadar, jika dia terburu-buru dan memaksa, risiko kehilangan itu akan semakin besar. Dan jika itu terjadi, mungkin dia tak akan pernah bisa mendapatkan Azarin kembali. Senja telah luruh menjadi malam. Lampu-lampu di villa mulai menyala, menepis kegelapan yang perlahan menyelimuti desa. Din duduk di tepi ranjang, menatap sajadah yang baru saja dia lipat. Setelah salat maghrib, rencananya dia akan menemui ustaz setempat mencari nasihat, menenangkan hati. Namun, niat itu sirna begitu saja. Ada dorongan lain yang lebih kuat, yakni mendekat ke rumah tempat Azarin berada. Bukan untuk mengetuk pintu, melainkan hanya mengamati dari jauh. Tangannya baru saja meraih gagang pintu, ketika ponselnya berdering. Nada dering itu membuat langkahnya terhenti. Layar menampilkan nama yang sudah sangat dia kenal, Jenderal. Sudut bibir Din terangkat miring. Sungguh tak disangka, pria itu yang justru menghubunginya lebih dulu. Din mengangkat telepon. Salam yang dia ucapkan meluncur tenang, namun Tolk berbalas. Sebagai gantinya, suara di seberang justru mengalir dengan nada memancing. Kamu pasti sudah gelisah, kebakaran jenggot, ya, melihat kedekatan kami. Kekehan sinis terdengar jelas. Seperti yang kubilang, Din, apa yang pernah jadi milikku, akan kembali padaku. Dan kali ini, aku akan merebutnya kembali. Din menatap hampa ke lantai, senyum tipisnya tetap mengembang. Jenderal tak tahu, foto yang dia kirimkan sore tadi bukan membuat Din marah, justru menjadi petunjuk berharga untuk menemukan Azarin. Jangan terlalu percaya diri, Jenderal, ujar Din pelan, tetapi mengandung tekanan. Kamu seyakin itu bisa merebut istriku? Bahkan sampai detik ini, Aza masih menjaga marwahnya, dan menolak bersilaturahmi denganmu. Hening sejenak. Lalu terdengar suara batuk tertahan di ujung sana, tanda kata-kata Din menembus pertahanan pria itu. Din melanjutkan, suaranya kini tegas, membelah keheningan malam. Ingat baik-baik, selama aku masih bernapas, Aza akan tetap menjadi istriku. Seketika matanya terlintas pada foto yang dikirim Jenderal. Bibirnya mengulas senyum dingin. Oh, ya, terima kasih untuk fotonya. Aku jadi tahu, kamu masih lebih dikuasai emosi ketimbang akal. Tanpa menunggu balasan, Din memutus sambungan. Dia yakin, Jenderal sedang menahan emosi, atau mungkin bertanya-tanya apa maksud perkataannya. Namun, itu bukan lagi urusannya. Tanpa pikir panjang, dia meraih jaket kulit dari koper, dan topi, lalu melangkah keluar dari villa. Udara malam pedesaan menyambutnya dengan hawa dingin yang menusuk, namun dia nyaris tak merasakannya.
Hanya satu tujuan di kepalanya, rumah yang kini menjadi tempat Azarin berlindung. Setiap langkah terasa berat, bukan karena jarak, tetapi karena beban pikiran yang berdesakan di kepalanya. Dia belum tahu apa yang akan ditemuinya, apakah wajah itu masih seteduh dulu, atau sudah dipenuhi dinding kebencian. Setelah beberapa menit berjalan kaki, melewati pematang dan jalanan setapak yang berliku, Din beberapa kali berpapasan dengan warga desa. Setiap kali, Dis mengukir senyum ramah dan menyapa hangat, sekadar menjaga kesan bahwa dia hanyalah pendatang biasa. Tidak boleh ada satupun kecurigaan, apalagi dia baru menginjakkan kaki di desa ini. 40. Akhirnya, langkahnya terhenti di depan sebuah rumah sederhana seperti yang diceritakan Mang Idun. Pandangannya tertahan cukup lama. Hatinya terasa disayat sembilu. Azarin, perempuan yang pernah ia peluk di balik kemewahan rumah besar di Sukabumi, kini rela tinggal di tempat sesederhana ini. Bahkan dindingnya pun tampak lapuk dimakan waktu, dan pagar kayu di depannya miring seperti hampir menyerah pada usia. Din menelan ludah. Dadanya sesak. Rasa bersalah datang seperti gelombang yang menamparkan tanpa ampun. Apakah ini yang membuatnya pergi? Apakah ini bentuk kemarahan atau sekadar upaya melindungi hati dari luka yang dia sendiri ciptakan? Perlahan, dia melangkah mendekat, lalu berhenti tepat di balik pohon mangga yang rindang di sisi jalan. Dari celah dedaunan, dia mencoba mengintip. Lampu ruang tamu remang, hanya menyisakan bayangan samar bergerak di dalam. Tiba-tiba, suara deru mesin motor memecah sunyi. Sinar lampunya menyorot pagar kayu yang reyot itu. Motor itu berhenti tepat di depan rumah. Refleks, Din mundur setapak dan merapatkan tubuhnya ke batang pohon mangga. Napasnya dia tahan, jantungnya berdegup seperti genderang perang. Pandangannya terfokus penuh ke arah pengendara yang baru turun dari motor. Siapa orang itu? Apa urusannya di rumah ini? Ada dorongan kuat dalam dirinya untuk keluar dan memastikan, namun nalurinya menahan. Malam itu, di bawah cahaya lampu jalan yang redup, Din sadar bahwa setiap langkah gegabah bisa meruntuhkan semua kesempatan yang dia miliki untuk mendekati Azarin kembali. Din masih berdiri terpaku di balik pohon mangga, sorot matanya lekat pada pria muda yang kini sudah duduk tenang di ruang tamu rumah sederhana itu. Tubuhnya tinggi, rambutnya tersisir rapi, dan cara dia duduk menunjukkan kenyamanan, seolah ini bukan kali pertama dia bertamu. Din mengusap wajahnya berulang kali, mencoba menetralisir emosi yang berkecamuk hebat di dalam dada. Namun gagal. Bayangan tentang pria itu membuatnya resah. Dan ketika pintu rumah terbuka dan Herlina, ibu mertuanya, muncul di ambang pintu, menyambut pria itu dengan senyum hangat, kegelisahan Din kian menjadi-jadi. Siapa dia? Gumam Din lirih. Apakah itu Dokter Ali yang dimaksud Nyi Rengganis? Cemburu menjalari urat nadinya, cepat dan tajam. Nama itu kembali terngiang. Dokter Ali. Teman lama Azarin. Sejak kapan? Mengapa nama itu tak pernah muncul di kehidupan mereka dulu? Din tak tahan. Dengan langkah perlahan, dia bergerak mendekat, meniti jalan setapak seperti seorang pencuri. Dia sadar risikonya. Jika ketahuan warga, bisa jadi dia diseret atau dihakimi. Namun tak masalah. Dia suami Azarin yang sah. Hanya belum siap bertatap muka. Belum siap menerima tatapan yang mungkin berisi luka dan penolakan. Dia kini berjongkok di samping tembok yang tak disangka adalah dinding kamar Azarin. Napasnya tertahan, matanya terpejam, telinganya fokus menyimak suara dari dalam rumah.